Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi teori teknik cara las listrik yang biasa pemula seperti saya pakai dalam pengelasan besi tipis ini dengan cara seperti dalam video cantuman pertama ditindih dengan cantuman kedua dan seterusnya ya. Oke, dan sobat kreatif bisa perhatikan dua pengelasan yang saya coba dalam video ini dengan teknik yang sama dan ampere yang sama juga di 55 ya sobat kreatif. Oke, sampai situ sobat kreatif bisa lihat pada pengelasan pertama tidak terjadi bolong ya, dan pada pengelasan kedua ini terjadi bolong ya. Padahal dengan teknik yang sama dan ampere yang sama juga yang dipakai. Itu kenapa? Karena pada pengelasan yang pertama dan kedua hanya berbeda dari kecepatannya saja, kelelehkan kembali dan terjadilah bolong seperti itu. Pada pengelasan kedua ya sobat kreatif bisa dipahami ya. Meskipun teknik dan ampere yang dipakai sama, tapi selisih sedikit dari kecepatannya juga akan tetap bolong juga sobat kreatif. Dan itu bisa kita atasi dengan mengasah perasaan kita pada pengelasan besi tipis ya. Oke, kita lanjutkan kembali sobat kreatif dengan teknik selanjutnya. Di sini saya akan coba pengelasan dengan cara ditarik langsung ya di badan hollow-nya. Dengan ampere kita pertahankan dulu di 55 seperti yang pertama ya sobat kreatif. Dan hasilnya bolong besar seperti yang bisa sobat kreatif lihat dalam video untuk hasilnya ya. Seperti kertas sobat kreatif, untuk lubang atau bolongnya merambat seperti itu ya. Dan jalur dari hasil pengelasannya terlalu besar ya menurut saya. Oke, apakah teknik seperti ini bisa dipakai dalam pengelasan besi tipis? Tentu bisa sobat kreatif, dan itulah kegunaan kenapa dalam mesin las atau trapo ada settingan ampere dari angka terkecil ya. Dan sepertinya dalam pengelasan besi ketebalan 0,8 ini untuk ampernya kebesaran. Jadi kita bisa turunkan kembali untuk ampernya di bawah 55 ke 40. Di sini saya akan turunkan ke 40 ya. Baiklah sobat kreatif, dan inilah hasilnya setelah saya turunkan untuk settingan ampernya ke 40, sudah tidak bolong ya. Dan bentuk jalur dari hasil lasannya sedikit mengecil ya sobat kreatif. Oke, dan poinnya dalam teknik kedua ini kita harus mendapatkan ampere yang pas untuk mengurangi agar hasil pengelasannya tidak bolong ya sobat kreatif. Dan untuk perbedaannya dengan teknik pertama adalah kematangan dan kekuatan dari hasil lasannya ya. Oke, dan untuk yang mana yang saya bisa rekomendasikan untuk para pemula sama seperti saya ya, sobat kreatif ada baiknya memakai teknik yang pertama ya, karena kematangan dari hasil lasannya atau hasil penetrasinya cukup dikarenakan ampere yang dipakai besar ya sobat kreatif, dan jalur lebih tebal dibandingkan dengan teknik yang kedua. Tapi tidak ada salahnya sobat kreatif untuk kita pelajari dan kuasai kedua-duanya dari teknik tersebut ya. Untuk teknik kedua sobat kreatif akan rentan patah kembali dikarenakan ampere yang kecil ya, penetrasi yang kurang, hasil lasannya yang mentah, dan jalur yang dihasilkannya tipis. Apalagi dipakai pada pengelasan bahan galvanis teknik tersebut pada sambungan hollow. Dan kita lihat hasil dan kekurangan kelebihan pada kedua teknik tersebut ya pada pengelasan besi tipis, terkhusus pada pengelasan besi galvanis ya. Baiklah sobat kreatif, teknik tumpang tindih pada pengelasan galvanis mempunyai penetrasi yang baik kalau kita bisa menyetabilkan gerakannya ya. Karena ampere yang diperlukan cukup besar dibandingkan dengan teknik yang ditarik langsung ya, dengan ditarik secara langsung. Dan hasil lasannya tidak akan mudah patah. Kekurangannya pada teknik ini sedikit lambat ya daripada teknik yang ditarik langsung. Hanya ke potensi bolong cukup rendah sobat kreatif, meskipun di ampere yang sedikit lebih besar ya. Oke, kalau pengelasan dengan cara ditarik langsung akan sangat cepat ya sobat kreatif, lebih rata, hasil lasan tipis dan kecil ya. Untuk kekurangannya penetrasi dangkal karena ampere yang kecil, potensi kebolong cukup tinggi ya sobat kreatif. Yang bisa saya jelaskan dan bagikan pada cara pengelasan besi tipis terkhusus pada galvanis sedikitnya seperti itu ya. Mohon maaf dari banyaknya segala kekurangan, harap bisa dimaklumi karena saya masih manusia yang tak akan lepas dari semua itu. Dan ini hanya sedikit teknik dari pemula, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Untuk saudara-saudara yang tertarik dengan teknik-teknik sederhana pada pengelasan,
Dan untuk semua adik-adik siswa-siswi yang sebentar lagi akan menghadapi tugas PKL, kebetulan konten ini saya buat karena adanya permintaan dari salah satu perwakilan siswa teknik yang akan menghadapi tugas PKL ya. Semoga bisa bermanfaat dan gambaran untuk tugas dan prakteknya. Menyicil ilmu lebih baik daripada menunggu ilmu itu sendiri, Sobat Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol subscribe, like, dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.